Dan siapa yang tidak menghadap ke Ka'bah padahal dia melihat Ka'bah secara langsung, maka tidak sah salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 10 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam bima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Masih kita di dalam bab yang ke-11, babu istiqbalil qiblah, bab menghadap kiblat. Kita pada kesempatan kali ini membaca hadis yang ke-73. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala bainama an-nasu bi Quba fi salati as-subhi idh ja'ahum atin faqala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Qur'anun wa qad umira an yastaqbilal qiblata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ilal Ka'bah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa orang-orang yang berada di Quba sedang mengerjakan sholat subuh, tiba-tiba ada orang yang datang dan mengatakan, sesungguhnya semalam Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat, oleh karena itu menghadaplah ke kiblat. Tatkala itu wajah mereka menghadap ke arah Syam, mereka lantas berputar ke arah Ka'bah.
Poin pertama dari hadis ini adalah Ibnu Umar, dan beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Adawi Al-Qurashi, anak dari khalifah yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang yang sangat mulia dari kalangan para sahabat, ahli fatwa, dan sangat teliti di dalam fatwa-fatwanya. Dan sering sudah kita lewati nama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau biasa dipanggil dengan Ibnu Umar, anak Umar, karena bapaknya memang orang yang mulia, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa orang-orang yang berada di Quba. Quba adalah sebuah tempat yang dikenal dengan dekat dengan kota Madinah, sekitar 4,5 kilo dari kota Madinah. Dan Quba adalah tempat pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah setelah keluar dari kota Mekah, dan beliau melaksanakan salat Jumat di daerah Quba tersebut dan juga salat berjamaah. Nah, menuturkan bahwa orang-orang yang berada di Quba sedang mengerjakan sholat subuh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh di sini adalah sholat yang dikerjakan setelah terbit fajar kedua. Tiba-tiba ada orang yang datang. Yang datang di sini ada 3 pendapat di antara para ulama namanya. Ada yang mengatakan Abbad bin Suhail Al-Ansari, nama yang datang. Abbad bin Suhail Al-Ansari. Yang kedua dia mengatakan Abbad bin Bishr Al-Ashhali. Ada yang mengatakan Abbad bin Wahab radhiyallahu anhum ajma'in. Yang jelas namanya Abbad, tiga-tiganya. Entah binnya siapa antara 3 tersebut. Tiba-tiba ada orang yang datang dan mengatakan, sesungguhnya semalam Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Al-Quran telah diturunkan adalah surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu menoleh ke langit. Maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram. Nah, ini ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pun diperintahkan untuk menghadap kiblat. Perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk umatnya, kecuali yang menunjukkan kekhususan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi asal hukumnya perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk umatnya. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk bertaassi, menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah. Taib. Beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat. Menghadap kiblat maksudnya di sini adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Oleh karena itu menghadaplah ke kiblat, yaitu menghadaplah ke Ka'bah, maksud saya, ke Ka'bah. Tatkala itu wajah mereka menghadap ke arah Syam,
ke arah Syam yaitu Baitul Maqdis. Jadi ini ceritanya di Quba di kota Madinah. Ya. Ke arah Syam yaitu Baitul Maqdis. Kalau kita sekarang menghadap ke sana, ke barat, maka daerah Syam 180 derajat. Jadi berbalik. Ya, asalnya kiblatnya menghadap ke sana. Nah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu wajah mereka menghadap ke arah Syam. Mereka di sini adalah ahlu Quba yang sholat di Masjid Quba ke arah Syam, Syam Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di daerah Syam di Palestina. Syam itu Palestina, Yordania, Libanon, Suria, itu Syam seluruhnya. Dan terjadinya pemindahan kiblat dari daerah Syam ke arah kiblat ini pada tahun kedua Hijriah. Para ulama berbeda pendapat kapan bulan terjadinya. Tapi kalau untuk tahun tidak ada perbedaan pendapat. Untuk tahun para ulama bersepakat bahwa itu terjadi pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk bulan terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hari Selasa nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Berarti sebentar lagi Ramadan. Kemudian ada yang mengatakan di bulan Rajab, 2 bulan sebelum perang Badar. Ada lagi yang mengatakan di bulan-bulan yang lain. Dan ini kejadian adalah pada rakaat kedua di sholat zuhur. Ini kejadian pada rakaat kedua di sholat zuhur. Artinya di kota Madinah kejadian pemindahan kiblat di sholat zuhur. Antara Madinah dengan Quba jauh. Orang yang sholat bersama Rasulullah SAW sholat zuhur sudah pindah kiblatnya dari arah Syam ke arah Ka'bah. Taib. Kapan kejadian di Quba? Isuknya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, isuknya. Karena berita tidak seperti sekarang. Ya, orang datang dari Masjid Nabawi ke Quba itu jalan kaki, berkendaraan dan seterusnya. Maka ada orang-orang di Masjid Quba belum tahu kalau kiblat sudah berpindah. Kalau kiblat sudah berpindah. Baik. Jadi kalau dikatakan kapan terjadinya pemindahan kiblat di Masjid Nabawi pertama kali, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Bulannya terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Sya'ban. Salatnya salat apa yang di Masjid Nabawi? Salat zuhur, rakaat kedua. Salat zuhur rakaat kedua. Nah, makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, anna awwala salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bah hiya salatul asr. Salat pertama kali yang Rasul sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Ka'bah adalah salat asar. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dan ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa salat subuh memang. Salat subuh. Yang jelas yang di Kuba itu dapat beritanya isuknya, bukan saat itu. Ya. Dan wallahu alam pendapat yang lebih kuat, pertama kali salat dipindahkan ke arah Ka'bah adalah pas rakaat kedua salat zuhur. Pertama kali salat sempurna menghadap Ka'bah adalah salat asar.
Dan pertama kali orang-orang Kuba pindah dari Syam ke Ka'bah Al-Musyarrafah, kiblatnya adalah sholat subuh. Begitu. Ya, begitu. Baik. Kalau ada yang bertanya, tatkala itu wajah mereka menghadap ke Syam, mereka lantas berputar ke arah Ka'bah. Gimana itu? Putarnya kayak apa? Ada yang tahu? Berputarnya kayak apa? Apakah balik kanan seluruhnya? Kalau balik kanan seluruhnya, imamnya ke belakang. Maka jawabannya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan wa taswiruhu anna al-imama tahawwala min makanihi fi muqaddamil masjid ila muakhkharil masjid. Dan gambarannya adalah bahwa imam yang berputar dari depan ke belakang. Lianna man istaqbal qiblah istadbarat Baitul Maqdis. Siapa yang menghadap kiblat maka berarti dia membelakangi Baitul Maqdis. Wa huwa law dara kama huwa fi makanihi lam yakun khalfahu makan yas'u sufuh. Kalau seandainya si imam di depan yang berputar, maka makmumnya otomatis bergerak di belakangnya, dan kalau cukup wadahnya kada cukup, maka imamnya yang bergerak, berarti makmumnya tidak bergerak. Walamma tahawwal al-imam tahawwalat ar-rijal hatta saru khalfah. Ketika imam sudah berpindah, maka para lelaki pindah ke belakangnya. Wa tahawwalatin nisa hatta sirna khalfar rijal. Dan juga para perempuan pindah ke belakangnya. Wa hadza yastad'i amalan katsiran fi shalah. Ini menunjukkan perbuatan yang banyak di dalam salat. Nah, kan masalah. Banyak bergerak di dalam salat. Fayahtamil an yakuna dzalika waqa'a qabla tahrimil amal katsir. Maka ada kemungkinan bahwa keharaman bergerak banyak di dalam sholat setelah pemindahan kiblat. Jadi sholatnya tetap sah meskipun banyak bergerak. Keharaman banyak bergerak di dalam sholat setelah pemindahan kiblat. Ini jawaban pertama. Kalau begitu banyak sekali gerakannya imam. Kalau makmum kan cuma balik kanan. Imam yang banyak bergerak. Ya. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah keharaman banyak bergerak di dalam sholat setelah pemindahan kiblat. Disyariatkan setelah pemindahan kiblat. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kama kana qabla tahrimil kalam. Bukan jawaban yang kedua, sebagaimana sebelum pengharaman berbicara di dalam sholat. Ya, asalnya kan para sahabat sebagiannya kalau lagi sholat ngobrol, bukan ngobrol, maksudnya berbicara. Pas ada yang bersin, alhamdulillah, sampingnya mengucapkan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Kemudian yang lain pada lihat. Ya, yang lain pada lihat. Maka sebelum ini berarti diperbolehkan untuk berbicara di dalam sholat. Setelahnya baru tidak diperbolehkan. Wa yahtamil an yakuna iqtufira al-amalul madhkur min ajli al-maslahah al-madhkurah aw lam tatawala al-khuta' 'inda at-tahwil bal waqa'at mufarraqah. Atau ada kemungkinan yang lain. Gerakan yang banyak dalam keadaan seperti ini dimaafkan karena ada kemaslahatan, kepentingan di dalam sholat. Atau yang kedua, bergeraknya setumat-setumat. Ya, bergeraknya setumat-setumat. Misalkan imam kan anggap di situ imamnya, kan Baitul Maqdis ke sana. Kemudian pindah kiblat, ya. Woi, pindah kiblat. Ya. Bagaimana caranya? Makmum pindah balik kanan, imamnya balik kanan juga. Tapi bergeraknya pelan-pelan. Bagaimana cara bergeraknya pelan-pelan? Sambil ruku.
Allahu Akbar. Rukuk juga. Jadi makmumnya sudah menghadap sana. Ya. Kemudian sambil i'tidal bergerak lagi. Sami Allah liman hamidah. Gerak sampai sini. Ya, sampai ke sini. Jadi ada beberapa opsi yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah dalam hal ini yang jelas makmum balik kanan, imamnya yang bergerak banyak, dan gerak banyak dalam hal ini tidak mengapa kalau ada maslahat di dalam sholat. Kalau ada maslahat di dalam sholat. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hukum menghadap kiblat. Hukum menghadap kiblat di dalam sholat. Jawabannya adalah menghadap kiblat di dalam sholat hukumnya wajib, dan dia adalah syarat sahnya sholat. Batal sholat jika meninggalkan menghadap kiblat dengan sengaja. Batal sholat jika meninggalkan menghadap kiblat dengan sengaja atau tidak ada usaha untuk mencari kiblat. Taib, dalil yang menunjukkan bahwa batal sholat menghadap kiblat dengan sengaja, meninggalkan menghadap kiblat dengan sengaja, atau dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat, surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu menghadap arah Masjidil Haram. Palingkanlah. Di situ ada perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian dalil yang lain dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Nabi yang beliau ajari salat. Beliau mengatakan, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir." Jika engkau bangun mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Menghadaplah, ini perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Berarti yang meninggalkannya dengan sengaja tidak sah sholatnya, karena dia adalah syarat sahnya sholat. Taib. Kemudian juga berdasarkan ijma'. Kalau tadi dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul, dan ijma', bahwa hukum menghadap kiblat saat sholat adalah wajib, dan dia adalah syarat sahnya salat. Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam yang bermadzhab Syafi'i, berkata, istiqbalul qiblah syartun li sihhatis salat. Menghadap kiblat adalah syarat dalam sahnya salat, illa fil halain al-madhkurain ala tafsil ya'ti fi mawdi'ihima. Wa hadha la khilafa bainal ulama fihi min haitsul jumlah. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam hukum menghadap kiblat di dalam sholat adalah wajib, dan dia adalah syarat sahnya sholat. Baik, itu permasalahan yang pertama. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang kedua. Disyaratkan seorang yang sholat, yang melihat Ka'bah secara langsung, untuk menghadap
kepadanya dengan tepat. Disyaratkan orang yang sholat jika di hadapannya Ka'bah secara langsung, maka dia menghadap ke Ka'bah dengan tepat. Ya, dengan tepat. Imam Ibnu Abdul Bar, ulama Islam bermadzhab Maliki, berkata, wa ajma'u annahu fardun wajibun ala man ayanaha wa syahadaha istiqbalaha bi'ainiha. Para ulama bersepakat bahwa wajib bagi siapa yang melihatnya secara langsung, menyaksikan Ka'bah secara langsung, untuk menghadap kepada bangunan Ka'bah itu. Wa annahu in taraka istiqbalaha wa huwa mu'ayyinun laha fala salatalah. Dan siapa yang tidak menghadap ke Ka'bah padahal dia melihat Ka'bah secara langsung, maka tidak sah salatnya. Dan ini sebagian kaum muslimin sering terjadi di Masjidil Haram. Ka'bahnya di sini misalnya, dia salat menghadap ke sana. Ini tidak sah salatnya. Kalau dia melihat langsung Ka'bahnya, wajib menghadap Ka'bah secara tepat. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama Islam bermadhab Hambali, berkata, "Tsumma in kana mu'ayyinan lil-Ka'bah fa farduhu as-salatu ila 'ainiha la na'lamu fihi khilafan." Kemudian jika dia melihat langsung kepada Ka'bah, maka wajib baginya salat menghadap zat Ka'bah itu. Ya, kita tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang menunjukkan akan hal ini apa? Surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat di dalam Ka'bah, maka beliau berdoa di setiap pojok Ka'bah. Ini kan Ka'bah itu kan persegi 4. Beliau berdoa setiap pojok Ka'bah di dalam, ya. Falamma kharaja raka'a raka'atain fi quburil Ka'bah wa qala hadhil qiblah. Dan ketika beliau keluar dari pintu, maka beliau salat 2 rakaat di belakang Ka'bah. Dan beliau mengatakan ini adalah kiblat. Ini adalah kiblat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada orang yang tinggal di Mekah, ini Masjidil Haram tapi dia tinggal di Mekah jauh, maka disyaratkan bagi siapa yang tinggal di Mekah dan sanggup baginya untuk menyaksikan Ka'bah, maka wajib dia menghadap kepada zat Ka'bah. Wajib dia menghadap kepada zat Ka'bah. Dan barang siapa yang tidak sanggup untuk menyaksikan karena jauh, ya, atau terhalang sesuatu, maka cukup dengan arah Ka'bah. Ya, cukup dengan arah Ka'bah. Ini pembicaraan bagi siapa yang tinggal di kota Mekah, tidak sanggup melihat Ka'bah tetapi dia tahu arah Ka'bah, maka dia wajib menghadapkan dirinya ke arah Ka'bah. Dan ini adalah mazhab Hanafi, salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalilnya tadi surah Al-Baqarah 144, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Syatrah ini maksudnya adalah arah Masjidil Haram. Kemudian dalil yang kedua surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau seandainya di luar Ka'bah, di kota Mekah tapi tidak melihat langsung Ka'bah, maka arahnya saja. Itu di Ka'bah, itu di Mekah, apalagi kita di Banjar. Maka
kalau seandainya ada masjid yang jelas sudah menghadap arah Ka'bah sudah mencukupi. Ya, menghadap arah Ka'bah sudah mencukupi. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang jauh dari Masjidil Haram dan di luar kota Mekah, bagaimana? Maka wajib baginya menghadap arah Ka'bah. Arah saja, tidak mesti harus zatnya Ka'bah. Ini misalkan ini masjid diukur kira-kira pas nggak arah Ka'bah. Kalau seandainya tidak pas sedikit tidak mengapa. Kenapa? Karena tetap menghadap ke arah Ka'bah. Makanya kita kurang sependapat melihat masjid-masjid yang kadang-kadang sapnya sudah bagus, rapi, kemudian ada yang memberitahu bahwa ini tidak tepat Ka'bah. Akhirnya sapnya miring-miring. Ada kan masjid-masjid begitu ya? Ya. Ini gara-gara ingin menyesuaikan dengan arah zat Ka'bah, padahal dia jauh dari Ka'bah. Maka jawabannya adalah tidak perlu sedemikian diperbuat. Karena Allah berfirman, "Wawalli wajhaka syatral masjidil haram." Surah Al-Baqarah ayat 144. Allah juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan atas kalian dalam beragama kesulitan. Surah Al-Hajj ayat 78. Kalau seandainya wajib menuju zat Ka'bah bagi siapa yang jauh dari Ka'bah, maka ini sangat sulit. Karena tepatnya sesuatu tidak bisa dilakukan kecuali kalau dekat. Kalau dekat. Dan juga tidak bisa dilakukan kecuali dengan teknologi yang canggih. Sedangkan Islam dibangun di atas kemudahan. Siapapun dia dari kaum muslimin yang beragama Islam, baik di kota, di pedesaan, ada alat canggih, tidak alat canggih, maka dia bisa sholat. Ya, yang penting ke arah Ka'bah. Maaf. Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalil ini arah Ka'bah, bukan harus zatnya Ka'bah. Kalau bagi yang jauh ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi baulin wala ghaitin, walakin syarriqu aw gharribu." Jika kalian buang air besar, maka jangan menghadap kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Jika kalian buang air kecil juga begitu, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Akan tetapi ke arah timurkah, ke arah timurlah atau ke arah baratlah. Ke arah timurlah atau ke arah baratlah. Ini hadis di kota Madinah yang mana arah kiblatnya utara. Arah kiblatnya utara. Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kan ke timurlah atau ke baratlah. Artinya di antara timur dan barat ada apa? Ada apa? Kiblat. Antara timur dan barat ada apa? Kiblat. Bagi yang penduduk kota Madinah. Kalau kita antara utara dan selatan ada barat, dan barat inilah arah kiblat. Ya, jadi maksud saya tidak mesti kalau bagi yang jauh di luar kota Mekah harus sejajar dengan Mekah. Maka kita kurang sependapat yang merubah saf-saf masjid sehingga harus miring-miring gitu. Kecuali kalau memang saf miring tersebut karena memang sudah menghadap ke arah Ka'bah. Kalau tidak menghadap ke arah Ka'bah, kalau tidak miring, tidak menghadap ke arah Ka'bah, maka wajib dimiringkan. Tapi kalau hanya sekedar ingin tepat gitu, maka tidak terlalu perlu. Paham maksud saya?
Wallahu a'lam. Masih dalil bahwa yang wajib bagi orang yang jauh di luar kota Mekah adalah menghadap arah kiblat, bukan zat kiblat. Ya, tadi dalil kita sebutkan dari hadis Abu Ayyub riwayat Bukhari Muslim bahwa untuk kota Madinah di antara timur dan barat ada arah kiblat. Ada arah kiblat. Baik. Kemudian alasan selanjutnya adalah para sahabat Nabi ketika sudah radhiyallahu anhum, ketika sudah menaklukkan kota-kota, otomatis mereka bangun masjid. Dan dahulu tidak ada teknologi yang canggih begitu seperti sekarang. Tidak ada teknologi yang canggih seperti sekarang. Maka tentunya mereka membangun masjid dan arah kiblat masjidnya adalah arah kiblat, bukan zat Ka'bah. Karena tidak ada alat canggih waktu dahulu. Ini alasan kenapa hanya arah, tidak mesti harus zat. Kemudian juga nih masjid. Ya, alasan selanjutnya, masjid ini kalau sapnya terlalu panjang, maka apa? Tidak akan menghadap ke arah kiblat. Aturan yang sebelah ujung misalkan harus menghadap ke sini. Betul tidak? Tapi kan tidak. Nah, ini alasan-alasan diungkap oleh para ulama. Mengapa hanya arah kiblat, tidak zat kiblat? Ya, mengapa hanya arah kiblat, tidak zat kiblat? Jadi kalau seandainya masjidnya panjang gitu, maka pada saat itu dimaafkan. Tidak mesti yang ujung sebelah sana menghadapkan ke kiri dari ini, agar dia menghadap ke arah kiblat atau ke zat kiblat, tidak. Tetapi tetap menghadap. Ini menunjukkan bahwa ke arah kiblat, bukan zat kiblat. Bagi siapa yang tinggal di luar kota Mekah. Oh Ustaz, sekarang kan ada canggih alat, ya, ada aplikasi-aplikasi canggih, maka itu untuk kemudahan. Tetapi menentukan harus wajib zat sesuai dengan zatnya. Nah, kalau yang kadebisi handphone pintar kayak apa, maka tetap ke hukum asal, yaitu bagi yang jauh di luar kota Mekah maka dia menghadap ke arah kiblat, bukan ke zat kiblatnya, bukan wajib. Ya. Permasalahan selanjutnya, apa hukum kalau menyimpang sedikit? Ya, arah kiblat sudah nih, tapi tetap aja nyimpang sedikit. Maka jawabannya tidak mengapa jika penyimpangan arahnya sedikit saja. Dan ini mazhab Hanafi, mazhab Hambali, salah satu pendapat dari mazhab Imam Malik, dan ini mazhab Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa sebabnya? Karena misalkan nih, ya, aturan kan kiblatnya rata, kemudian pirang miring sedikit, itu maksudnya, ya, menyimpang sedikit dari arah kiblat. Maka jawabannya menyimpang sedikit tidak merubah arah kiblat. Dan yang wajib bagi kita yang jauh di luar kota Mekah, dari luar kota Mekah adalah menghadap ke arah Ka'bah, bukan zat Ka'bahnya. Satu. Yang kedua, apabila ada penyimpangan sedikit, maka itu tidak merubah kata menghadap ke arah kiblat, tidak merubah kata menghadap ke arah kiblat. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak mengapa kalau mencong sedikit. Mencong sedikit tidak mengapa. Nah. Baik, permasalahan selanjutnya. Apa hukum menentukan
arah kiblat dengan matahari atau bulan atau bintang-bintang. Oh, matahari di sana, berarti terbitnya di arah barat. Kalau kita orang Indonesia, maka kiblatnya ke arah barat, maka kita menghadap ke arah matahari. Apa hukumnya seperti itu? Paham maksud saya? Taib. Maka jawabannya boleh mengambil petunjuk untuk menghadap ke arah kiblat dengan adanya matahari. Dengan adanya apa? Matahari, boleh ini. Atau juga bulan, atau juga bintang. Biasanya orang yang ahli bintang, dia tahu, oh ini arah barat, ini arah timur, ini arah utara, ini arah selatan. Maka boleh menentukan arah kiblat dengan petunjuk dari matahari, atau petunjuk dari bulan, atau petunjuk dari bintang. Dalilnya apa? Surat An-Nahl ayat 16. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang mereka mengambil petunjuk. Taib. Dan ini ijma' para ulama. Boleh mengambil petunjuk dari bulan atau bintang atau matahari untuk menentukan arah kiblat. Ini ijma' para ulama. Taib. Bolehkah menentukan arah kiblat dengan petunjuk dari angin atau sungai? Angin atau sungai. Maka jawabannya adalah boleh menentukan arah kiblat dengan petunjuk dari arah angin. Dan ini adalah pendapat mazhab imam yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan disebutkan ijma' atasnya. Bolehkah, permasalahan selanjutnya, menentukan arah kiblat dengan alat-alat yang terbaru, yang mutakhir, modern? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Dan ini adalah pendapat ulama kontemporer Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Bolehkah menentukan arah kiblat dengan bertanya kepada orang? Jawabannya boleh, asalkan orang tersebut adalah orang yang adil, yang baik agamanya dan seterusnya. Taib. Kalau yang ditakuni itu orang kafir, boleh kata? Oh, kemana arah kiblat? Ulun di sini pendatang. Ujar Sidin, aku lain beragama Islam, tapi aku lihat orang Muslim ke situ. Boleh kada menerimanya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya iya, diterima. Berita dari orang kafir dalam penentuan arah kiblat. Dan ini adalah pendapat kesepakatan mazhab imam yang 4, mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Taib. Permasalahan selanjutnya, apakah seseorang boleh berijtihad untuk menentukan arah kiblat? Artinya dia usaha sendiri, nggak ada sesuatu. Dia boleh berusaha sendiri atau tidak? Nggak ada yang bisa ditanya. Misalkan di tengah hutan, tidak kelihatan matahari, tidak kelihatan, mungkin bulan kelihatan lah. Pokoknya di tengah hutan, lebat. Boleh nggak dia berijtihad? Jawabannya adalah jika dia orang asing dan dia tidak tahu arah kiblat, kemudian tidak ada yang bisa ditanya, maka dia wajib berijtihad. Wajib berijtihad itu maksudnya wajib dia berusaha nyari arah matahari di mana, arah bulan di mana, bintang di mana. Wajib dia berijtihad, berusaha untuk mencari arah kiblat.
Dan ini adalah pendapat mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Baik. Ini melebar lagi. Hukum sholat di belakang imam yang berbeda pendapat tentang arah kiblat. Ayo biar. Ya, si A arahnya ke sana di sini. Si B arahnya ke sana. Pian makmum umpat mana? Dan kalau umpat salah satunya boleh kada? Maka jawabannya, jika terjadi ikhtilaf di antara dua orang yang berusaha mencari arah kiblat, maka tidak boleh dia sholat di belakang keduanya. Sholat serongan-serongan, tanggung dosa serongan-serongan. Tidak boleh dia sholat salah satu di antara keduanya. Ya. Permasalahan selanjutnya, kalau di tengah-tengah sholat berubah ijtihadnya, tengah-tengah sholat berubah ijtihadnya, maka pada saat itu dia wajib menghadap kepada ijtihad yang kedua. Dia wajib menghadap kepada ijtihad yang kedua dan sempurnakan sholatnya. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ya. Dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW awal datang ke kota Madinah, 16 bulan beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Nah seperti itu. Kalau orang pas beristihad ke arah kiblat, ternyata di tengah-tengah sholat salah, maka dia wajib pindah dan menyempurnakan sholatnya. Baik. Permasalahan selanjutnya, kalau orang sudah beristihad menghadap kiblat, ternyata salah dan diberitahunya setelah sholat, mengulang tidak? Dia sudah istihad nih, ya, sholat dia, sudah nyari-nyari, oh pinanya ke sana, pinanya nih, arahnya ke sana. Ternyata salah kan, arah sana, aturan ke belakang sana. Maka dia taunya salah setelah sholat. Wajib mengulang atau tidak? Maka jawabannya, siapa yang sholat tidak ke arah Ka'bah karena sudah beristihad dan tidak mengetahui kecuali setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Ahli fatwa beratan sah sholatnya, betul. Ini pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dan pendapat Imam Syafi'i yang disebut dengan qaulul qadim, pendapat terdahulu beliau. Ya. Jadi pendapatnya adalah sah sholatnya kalau mengetahuinya kapan? Setelah selesai sholat. Baik. Dia sholat ke arah bukan kiblat, tapi kada beristihad. Pokoknya sudahlah, pokoknya terserahnya. Ya, yang penting dalam hatinya sholat. Maka jawabannya, siapa yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat dan tidak berusaha untuk mencari arah kiblatnya, tidak sah sholatnya, wajib diulang. Tidak sah sholatnya apa? Wajib diulang. Ini para ikhwah. Taib. Kapan boleh kita sholat tidak menghadap kiblat? Kapan boleh kita sholat tidak menghadap kiblat? Maka seorang boleh sholat tidak menghadap kiblat jika dia sudah berusaha mencari kiblat tapi belum yakin
Nah ini boleh dia sholat tidak menghadap kiblat. Kalau seandainya dia sudah berusaha tapi belum yakin juga, ya sudah sholat kemana aja. Ya, ini satu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah saat sholat perang, sholat khauf. Ini boleh sholat tidak menghadap kiblat. Sebagaimana ayat surah Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian khawatir, maka sholatlah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan naik kendaraan onta. Taib. Terakhir, hukum sholat di dalam Ka'bah. Boleh sholat di dalam Ka'bah, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, kayak apa pulang tuh biasanya? Sholat wajib berarti imamnya di luar lah, jadi di dalam, ya, bersembunyi di dalam. Maka jawabannya tidak. Dia mungkin musafir kan, lalu dia belum sholat maghrib, dia baru datang, pas pintu Ka'bah dibuka. Umpat lawan Raja Salman, umpat diga, ya, maka bisa masuk, alhamdulillah. Nah, lalu dia sholat wajib atau sholat sunnah boleh. Sholat di dalam Ka'bah adalah boleh. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 125, antahira baiti lit-taifin wal aqifin war ruk'is sujud. Sucikanlah rumahku, yaitu Ka'bah Musyarrafah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, dan untuk orang-orang yang sholat ruku' dan sujud. Dan ini adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki. Taib, sholat di atas bubungan Ka'bah. Mau apa sih di situ? Tapi ini yang dibicarakan oleh para ulama. Sholat di atas bubungan Ka'bah sah. Ini mazhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya, ini sholat sah di atas bubungan Ka'bah. Wallahu a'lam. Taib, kita baca hadis yang terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas Ibn Sirin qala istaqbalna Anasan hina qadima min asy-Syam falaqinahu bi'aini tamr fara'aituhu yusalli ala himarin wa wajhuhu min dzal janib yani an yasaril qibla faqultu ra'aituka tusalli li ghairil qibla faqala laula anni ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Anas bin Sirin mengatakan, kami menyambut kedatangan Anas bin Malik. Anas bin Sirin adalah seorang tabi'i menyambut kedatangan seorang Anas. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tiba di Syam, kami menemuinya di Ainut Tamr. Ya, Ainut Tamr adalah sebuah jalan di kota Irak setelah negeri Syam. Ya. Dan di sini terjadi kejadian yang masyhur di akhir kekhalifahan Abu Bakar antara Khalid bin Al-Walid kemudian orang-orang Ajam yang belum masuk dalam agama Islam. Itu namanya Ainut Tamr. Ya. Ketika tiba di Syam, kami menemuinya di Ainut Tamr. Kulihat dia mengerjakan sholat di atas keledai. Sholat di atas keledai. Nah, dan wajah beliau menghadap ke arah ini, yaitu sebelah kiri Ka'bah. Menghadap ini Ka'bah, arah Ka'bah. Kemudian dia menghadap ke kiri, berarti agak miring sedikit. Nah, ini tidak mengapa. Lalu setelah itu Anas bin Sirin bertanya, kenapa tadi aku melihatmu mengerjakan sholat tidak menghadap kiblat? Anas bin Malik menjawab,
sekiranya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan hal itu, maka aku tidak akan mengerjakannya. Itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa. Al-inhiraful yasir, menyimpang sedikit tidak mengapa dari arah kiblat. Itu tidak mengapa. Taib, alhamdulillah selesai bab yang ke-11. Kita nanti mempelajari bab yang ke-12. Adakah pertanyaan? Nah. Nggih. Salat dapat wahyunya pas rakaat kedua. Dapat wahyunya pas rakaat kedua. Karena kan al-amru lil wujub, perintah adalah untuk menunjukkan kepada kewajiban. Wal amru yadullu 'alal faur, dan perintah wajib dikerjakan segera. Tidak boleh ditunda. Jadi ketika diperintahkan, pas perintah lagi orang lagi sholat datang. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Nah. Assalamualaikum. Kita sudah memberitahu. Ya. Oh, Sidin Sarah, sisi batisnya, sisi kepalanya Sidin jajak. Bontong banget Sidin nih. Maka jawabannya tidak sah, wajib diulang. Tidak sah wajib. Karena dia tidak usaha. Dia hanya melihat ke arah sejadah. Ternyata sejadahnya pun salah. Sejadahnya pas, jajakan Sidin salah. Ya, menghadap membelakangi kiblat. Maka wajib mengulang. Ketika kalau sholat di dalam Ka'bah dan di atas bubungan Ka'bah, sholatnya menghadap kemana saja, ke utara, selatan, barat, timur. Ya, yang penting pian jangan salto di dalam. Ya, nah. Jadi kemana saja, karena dia pusat kiblat. Wallahu a'lam. Lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas aplikasinya harus kita teliti dulu apakah memang benar-benar aplikasinya sesuai ke arah kiblat atau tidak. Kalau seandainya ternyata kiblatnya malah ke Teheran, maka pada saat itu dia tidak tahu, dan orang yang tidak tahu tahunya setelah selesai sholat, maka dia sah sholatnya. Ya, akan tetapi kabar-kabar seperti itu biasanya kabar-kabar burung, artinya tidak pasti. Oh, jangan pakai aplikasi ini aplikasi buatan negara tertentu karena kiblatnya diarahkan ke sana. Maka kalau ada bukti nyata, bukan isu, bukan desas-desus, maka kita ambil. Tapi kalau hanya sekedar isu, ikutilah. Itu adalah alat untuk memudahkan. Wallahu a'lam. Nah, salam. Yang pertama, apakah sholat di atas keledai itu bisa dikiaskan ya dengan di atas kendaraan?
Ya, untuk sholat sunnah maka diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Seperti witir, duha, tahajud diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib, Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib kecuali di atas tanah. Tidak pernah sholat di atas kendaraan. Maka kalau kita semestinya turun, ya semestinya turun. Tetapi yang bisa turun seperti mobil, motor, bus yang bisa turun. Yang tidak bisa turun seperti pesawat, kapal, apalagi kereta, maka sholatlah sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keliru di sini apakah sedikit ataukah banyak? Contoh keliru yang sedikit dan sedang banyak. Sini arah kiblat. Kemudian dia nyimpang sedikit ke kiri, nyimpang sedikit ke kanan. Kalau kelirunya menghadap ke Baitul Maqdis, nah itu baru keliru. Kalau cuma sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, tidak mengapa. Karena kenapa tadi? Karena fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, kalau sedikit di sini keliru sedikit menyimpang ke kanan ke kiri, maka selama masih arahnya tetap diperbolehkan dan sah salatnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ini pian-pian harus sabar ya. Ini sudah bab yang ke-12. Untuk sholat ini sampai kepada bab yang ke-31 sampai nanti sholat jenazah. Ya, jadi 12. Berarti masih berapa tuh? 20. Masih berapa? 19 lah. 19 bab. Ya, sabar. Entah kita menemui bersamaan kada tahu lagi. Maka sabar ya. Sampai bab sholat selesai baru nanti masuk bab zakat, ya. Tapi begitulah menimba ilmu agama dengan mempelajari kitab, dia harus sabar. Nah, dan kalau mau mengulang-ulang zaman sekarang mudah, ya, apalagi Rifqan TV saya tanya lengkap dari awal sampai akhir, ya, untuk pelajaran Umdatul Ahkam di Masjid Al-Faruq. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.